Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kecapi, jawab salam dengan hati. Buah pala di kota baru, supaya kita dapat pahala yang baru. Pemirsa VTV di mana saja berada, insya Allah bertemu kembali dengan saya dengan acara Cahaya Ramadan. Semoga acara ini bermanfaat. Alhamdulillahilladzi anzala fihil Qur'an hudal linasi wa bainatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi zalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi muhakamil kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan kalimat hamdalah. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah zat yang memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di alam dunia ini. Allah lah pemilik alam dunia berserta isinya, dan akhiratlah Allah yang memilikinya. Kita sebagai hamba Allah yang tidak ada daya dan upaya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan yang mulia ini, kita dapat menginvestasikan amaliyah terbaik di bulan suci Ramadan ini. Hamba-hamba Allah, umat baginda Nabi Muhammad SAW yang beriman dan bertakwa, pemirsa VTV di mana saja berada, tentunya kita bertemu dalam acara Cahaya Ramadan ini. Sebelum saya tuturkan daripada tema di pertemuan kali ini, yang pertama saya sapa, semoga semuanya ada dalam sehat walafiat. Kenapa? Ada manusia yang sehat tapi tidak afiah. Artinya apa? Dia sehat saja badannya, sehat jasmaninya, sehat ruhaninya, tapi dia tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah supaya kita menjadi abdan syakuron. Pemirsa VTV Indonesia di mana saja berada, kebahagiaan kita sebagai hamba Allah yang beriman tentunya menghantarkan kita melakukan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang sudah jelas, ayat ini terkhusus untuk terjadinya kita melakukan ibadah puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah berfirman dengan kalimat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang Allah panggil. Bagaimana definisi orang yang beriman adalah definisinya orang tersebut percaya adanya Allah. Karena rukun iman ada 6. Yang pertama adalah percaya kepada Allah. Maka Allah ketika kita sebagai hamba Allah yang mukmin dan mukminat sudah termasuk orang yang beriman, Allah panggil hambanya tersebut dengan kalimat ya ayyuhalladzina. Setelah ya ayyuhalladzina Allah panggil,
Allah sandingkan dengan kalimat amanu. Jadi pada definisinya, pada kesungguhannya Allah di bulan suci Ramadan ini adalah memanggil orang-orang yang beriman. Setelah dipanggil oleh Allah, apa yang Allah perintahkan? Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kamu melakukan ibadah puasa. Min syahri Ramadan, adalah di bulan suci Ramadan. Puasa yang diwajibkan bagi hamba Allah dan umat baginda Nabi Muhammad SAW di setiap tahunnya. Inilah kawah candra di muka untuk hamba Allah mensucikan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Wahai hamba-hamba Allah, di mana saja berada, ketika sudah kita termasuk tergolong umat baginda Nabi Muhammad SAW dan Allah panggil dengan kata beriman, kita melakukan ibadah puasa, diwajibkan kepada kita sebagai hamba Allah. Apa yang harus kita jaga ketika kita berpuasa? Yang pertama poinnya adalah tazkiyatun nafs, membersihkan diri, menjaga diri daripada nafsu, hawa nafsu. Yang seandainya hawa nafsu kita lakukan di bulan suci Ramadan ketika kita berpuasa, maka itu merusak daripada nilai-nilai pahala puasa kita kepada Allah. Yang pertama, jagalah diri kita dari nafsu angkara murka. Jangankan seorang ustadz, jangankan seorang kiai, nafsu itu sama. Tetapi apabila nafsu ini kita jalankan sesuai dengan perintah daripada Allah dan Rasulnya, yaitu menjadi nafsu yang terbaik, menjadi nafsu membawa ke jalan kebenaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua, ketika sudah manusia dapat menjaga dirinya dari nafsu angkara murka, haruslah poin yang kedua kita miliki. Apa itu poin yang kedua? Kita bisa melakukan ibadah lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus melakukan ibadah puasa. Kenapa? Karena ada puasa. Nabi bersabda dalam satu hadisnya, kam min saimin laisa min siyamahu. Banyak manusia yang melakukan ibadah puasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Kam min saimin laisa lahu min siyamihi. Banyak manusia yang melakukan puasa tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala dengan ibadah puasanya. Hanya mendapatkan daripada haus dan dahaga. Dengan ini, pemirsa FET-TV Indonesia di mana saja berada, marilah kita cari bentuk-bentuk amaliyah yang bisa menjadikan puasa kita mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala Jalla Jalaluh. Karena boleh jadi hidup kita sampai kepada bulan puasa kali ini, kita tidak sampai pada bulan puasa yang akan datang. Kehidupan di alam dunia cukup singkat, sebagaimana kita hanya melakukan istirahat di rest area, kita akan menuju satu rute yang sangat jauh. Sedikit dalam pertemuan kali ini saya akan contohkan, janganlah kita sembrono dan janganlah kita menyia-nyiakan waktu. Janganlah kita sembrono dan menyia-nyiakan waktu pada kesempatan bulan Ramadan kali ini.
Contohnya, ada seseorang yang dari sejak muda sampai tua usahanya atau kerjanya sebagai tukang kuli bangunan. Ketika sudah tua, dia tidak bisa lagi melakukan pekerjaannya dan dia mempunyai bos seorang pemborong. Dia izin kepada bos untuk apa? Untuk pensiun dari pekerjaannya. Dia bilang, bos, saya sudah tua, saya sudah tidak kuat lagi untuk bekerja. Saya mohon izin, ingin keluar dan pensiun dari pekerjaan ini. Bosnya berkata, kamu ikut saya dari muda dan sekarang sudah tua. Saya izinkan kamu untuk resign atau saya izinkan kamu untuk istirahat. Istilah bahasanya adalah pensiun. Tapi saya minta satu syarat. Tolong bikinkan untuk saya satu rumah. Kalau memang sudah jadi, selesailah engkau dan aku izinkan untuk pensiun. Ternyata si pekerja tersebut yang mau pensiun berpikir bahwasannya dia membuat rumah tersebut untuk orang lain. Bekerjanya asal-asalan, pondasinya semaunya, atap dan segalanya pun semaunya. Karena dia buru-buru untuk menyelesaikan pekerjaannya. Setelah selesai pekerjaannya, maka dia berlanjut menemui pemborong tersebut atau bosnya. Dia serahkan kunci rumah kepada pemborong atau kepada bosnya. Pak, ini pekerjaan saya sudah selesai. Hari ini saya akan pensiun. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan semasa saya bekerja dengan Bapak. Bosnya bilang, engkau sudah mengabdikan dirimu dari muda sampai tua dan membuat aku sukses, punya rumah di mana-mana dan aku bisa beribadah, melakukan ibadah haji atas jasa-jasamu. Mungkin kali ini aku tidak dapat memberikan yang banyak lebih rezeki kepadamu. Dan bos mengambil amplop, dia kasihkan kepada pekerjanya tersebut yang mau pensiun. Dan setelah itu dia berkata, kunci ini sudah aku terima dan aku kembalikan kepadamu. Inilah daripada hadiah dariku untuk hidupmu di masa tua dan keluargamu. Harusnya pekerja tersebut, anak buah pemborong tersebut merasa gembira, merasa bahagia karena tidak disangka rumahnya menjadi miliknya. Karena pekerjaannya sembrono dan asal-asalan, dia malah menangis dan juga dia malah merasa kecewa. Kenapa? Karena dia membuat rumah tersebut asal-asalan dan sembrono. Contoh ini adalah sebagaimana kita beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membuat amal ini kalau sembrono dan asal-asalan, maka nanti di akhirat kita akan merasa merugi dan kita akan merasa menyesal. Bikin rumah atau bikin segala pun amal di dalam kehidupan kita akan jadi pahala dan akan menuai daripada hasilnya. Pemirsa FETV di mana saja berada, ayo ibadah puasa kali ini jangan kita termasuk kategori yang ibadah puasa asal-asalan dan sembrono. Jagalah diri kita dari perbuatan-perbuatan yang munkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan terus kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah puasa di hari ini dapat pahala yang luar biasa. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan penyampaian kata dan lisan. Kebodohan milik saya, kebenaran milik Allah Ta'ala Jalla Jalaluh. Wabillahi taufiq wal hidayah, summa wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.